semuanya. Saya percaya bahwa kekuatan Tuhan yang membuat Anda dan saya ada hari ini. Welcome to Revival Worship Church. Hari ini kita mau bersyukur bersama, memuji Tuhan, beribadah, dan kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari siapkan hati saudara. Kita sama-sama bawa hati dengan rasa hormat dan memberikan yang terbaik, beribadah bersama-sama. Kami buka ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Boleh katakan bersama. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, oh, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Sing it. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, oh, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, oh, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, boleh beribadah bersama-sama. Dan saat ini kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang ingin saya bagikan hari ini tentang segala sesuatu itu ada waktunya. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai yang kedua, firman-Nya berkata demikian, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada, saudaraku, yang abadi. Segala sesuatu itu ada masanya. Maka itu firman Tuhan berkata, ada waktu untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal. Jadi, kita harus mengetahui bahwa segala sesuatu di dunia ini, sekali lagi saya katakan, tidak ada yang abadi. Semuanya, saudaraku, ada di dalam kendalinya Tuhan. Semuanya ada di dalam kuasanya Tuhan. Jadi Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas seluruh hidup kita. Tuhan yang menentukan kapan kita lahir, kapan kita meninggal.
Jadi Tuhan semuanya yang menentukan. Jadi tidak ada dalam hidup kita yang perlu kita megahkan, yang perlu kita banggakan. Karena segala sesuatu itu ada masanya, saudaraku. Semuanya itu akan berakhir. Apa yang kita miliki di dunia ini pun tidak akan kita bisa bawa nantinya waktu kita mati. Semuanya pun akan juga berakhir. Dengan kita meninggal, semuanya akan berakhir. Tapi ada sesuatu yang kita bisa, saudaraku, wariskan dalam kehidupan kita, yaitu buat orang-orang yang kita kasihi, untuk orang-orang yang kita cintai, yaitu keluarga kita. Maka itu, selama kita hidup, biar kita menggunakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan untuk kita benar-benar menghargai, saudaraku, benar-benar menggunakan waktu ini dengan baik untuk kita benar-benar membangun sebuah kehidupan kita, untuk kita boleh menjadi berkat, menjadi menjadi teladan buat banyak orang, khususnya buat keluarga kita. Karena saya mau katakan hari ini, iblis dengan mudahnya hari ini, dengan caranya dia menghancurkan begitu banyak keluarga, menghancurkan begitu banyak anak-anak, apalagi di dalam keadaan seperti ini. Dengan pengaruh dunia, apalagi hari-hari ini, dunia dengan mudahnya sudah mempengaruhi banyak anak-anak muda lewat media, sehingga mereka bisa melihat hal-hal yang negatif pun dengan mudahnya. Mereka bisa sekali klik, mereka bisa lihat di YouTube dan sebuah website apapun. Mereka bisa dipengaruhi pikiran hati mereka, sehingga mereka bisa disesatkan, mereka dihancurkan. Bahkan akhirnya hari-hari ini juga begitu banyak keluarga hancur. Karena apa? Karena informasi media yang mempengaruhi pikiran hati mereka untuk menyelesaikan setiap persoalan rumah tangga mereka dengan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan perselingkuhan, dengan percinaan, dengan perceraian, dan segala macam. Hari ini Tuhan mau ingatkan buat setiap kita, biarlah kita menghargai apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita, keluarga kita, khususnya anak-anak kita yang Tuhan sudah percayakan. Karena firman Tuhan berkata demikian, mengapa kita perlu mendidik, membangun anak-anak kita di dalam pengenalan Tuhan. Karena saya katakan hari-hari ini jahat, maka itu pergaulan yang buruk, firman Tuhan katakan, itu saudaraku akan membawa kepada kehancuran. Apalagi anak-anak muda di hari-hari ini, mereka mudah sekali dipengaruhi. Maka itu kita sebagai orang tua, betapa pentingnya kita menggunakan waktu, kesempatan kita untuk benar-benar kita membangun kehidupan rohani anak-anak kita, untuk mereka bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Mereka semakin mengasihi Tuhan, karena saya percaya ketika mereka kuat dalam firman Tuhan, mereka tidak akan dikoyahkan oleh pengaruh dunia apapun saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita benar-benar mendidik anak kita di dalam Tuhan, maka tuh firman-Nya berkata demikian. Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi hari ini, ketika kita diberikan keluarga, dipercayakan anak-anak itu berkat daripada Tuhan. Maka itu kita sebagai orang tua, kita harus meletakkan dasar yang kuat supaya mereka bisa berkata tidak terhadap dosa. Dan saudaraku, mereka akan berkata ya kepada apa yang Tuhan katakan lewat firman, dan mereka berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita mendidik anak kita dalam kebenaran firman Tuhan, maka firman-Nya berkata, saudaraku, maka mereka akan memberikan kita ketentraman dan mendatangkan apa? Sukacita. Jadi nantinya kita pun lewat anak-anak kita ini, kita akan mengalami ketentraman ketika kita melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Mereka nanti bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat. Mereka anak-anak yang berjalan dalam Tuhan, dan kemudian mereka akan menikah dan bangun sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, dan itu memberikan ketentraman. Bahkan saudaraku, mendatangkan sukacita kita di masa tua kita nantinya. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan dengan alasan, oh saya terlalu sibuk, saya nggak punya waktu untuk bersama anak-anak saya. Saya pun juga dulu berpikir dengan kesibukan saya, barangkali kita berpikir bahwa karena kita percaya bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan, akhirnya kita berpikir, oh Tuhan yang akan melindungi keluarga kita. Sekalipun kita sibuk, akhirnya kita berpikir, Tuhan akan menjaga dan merawat mereka. Padahal
Tuhan itu mempercayakan anak-anak kita, saudara. Dia mempercayai untuk kita rawat, untuk kita bangun, untuk kita didik mereka, supaya mereka bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Memang Tuhan akan melindungi keluarga kita, tapi semuanya harus kembali kepada kita. Apa kita punya waktu untuk mereka, untuk mengasihi mereka, merawat mereka, ada buat mereka ketika mereka susah, ada ketika mereka menghadapi tantangan. Apa kita ada? Kadang-kadang kesibukan kita, akhirnya kita nggak punya waktu untuk mereka. Dan kita berpikir, barangkali banyak orang berpikir dengan memberikan uang, memberikan fasilitas, mobil, motor, dan barangkali semua kemewahan, itu akan membuat mereka sudah terpenuhi apa yang mereka inginkan. Nah, akhirnya kenyataannya bukannya membuat mereka bahagia, tapi membuat mereka akhirnya hancur. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus meletakkan dasar yang kuat dalam kehidupan anak-anak kita ketika mereka mulai bertumbuh, yaitu dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Seperti dikatakan di firman Tuhan di Mazmur 30, firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kita harus punya waktu untuk dikatakan mengajarkan anak kita berulang-ulang dan membicarakan, saudaraku, tentang apa? Tentang firman Tuhan ini. Kita harus mengajarkan anak kita tentang firman Tuhan ini. Baik dikatakan tadi, saudaraku, ketika kita duduk, ketika kita ada di rumah, saudara, ketika dalam perjalanan, dan ketika bahkan apabila engkau terbaring atau apabila engkau bangun, kita harus terus, saudaraku, membicarakan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita yang seharusnya menjadi teladan buat mereka. Karena anak-anak tidak belajar banyak dari apa kata orang tuanya, tapi belajar dari apa yang orang tuanya lakukan. Jadi kita yang harus memulai lebih dulu untuk kita menghidupi firman, kita berjalan dalam firman Tuhan. Dan saya percaya ketika firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita, mereka akan melihat dan mereka akan mencontohkan anak-anak itu dengan mudahnya mencontoh, saudaraku. Kalau saudara lihat hari-hari ini, dunia sedang hari-hari ini menawarkan segala sesuatu. Waduh, barangkali hari-hari ini hal-hal yang buruk, mereka juga lakukan hal itu. Dengan mudahnya mereka lakukan. Karena mereka anak-anak itu punya satu sifat, yaitu mudah, saudaraku, untuk mencontoh, saudaraku. Mengikuti yang lagi tren apa hari ini, mereka ikutin. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus benar-benar menghidupi firman Tuhan itu. Kita harus menghidupi firman itu, sekali lagi saya katakan, supaya anak-anak kita melihat Yesus itu dalam hidup kita. Jadi ketika mereka melihat Yesus itu hidup dalam hidup kita, mereka akan mencontohnya dan mereka akan mengikutinya, dan mereka akan menjadi anak-anak yang kuat. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan saya pun, saya terus belajar bersama istri saya untuk bagaimana kami terus menghidupi firman itu, kami melakukan firman Tuhan itu. Memang tidak mudah. Saya percaya kadang-kadang ketika kita melakukan firman Tuhan itu, kita benar-benar harus mematikan semua keinginan daging kita. Ya, kita mematikan, saudaraku, semua kebiasaan yang buruk atau kebiasaan lama kita. Memang nggak mudah, tapi bukannya tidak bisa. Kita bisa kalau kita mau berubah, melakukan firman Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita mau, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan disitulah akhirnya anak-anak akan melihat Yesus yang hidup dalam kehidupan kita, sehingga mereka melihat dan memuliakan Tuhan dan berjalan dalam kebenaran. Sekalipun dunia mempengaruhi mereka dengan segala yang jahat, mereka bisa berkata, tidak, aku tetap mengikuti Yesus. Dalam kehidupan saya pun, saya ingat ketika anak saya mengalami masa yang sulit dalam kehidupan dia mengalami sakit, akhirnya dia tidak bisa melanjutkan sekolah, saudaraku. Maksudnya secara tatap muka di sekolahnya dia harus homeschooling, dan itu sesuatu yang sangat menjadikan buat dia, mengalami pukulan yang luar biasa buat dia. Sepertinya Tuhan itu nggak adil. Kenapa dia harus mengalami sakit sehingga dia tidak bisa sekolah? Dan dia dibully dengan segala macam oleh teman-temannya. Dan itu sangat menyakitkan dia. Tapi satu hal, di situ saya belajar untuk bagaimana saya harus membangun iman anak-anak saya.
Memang waktu anak saya mengalami hal ini, dia tidak bisa terima dengan keadaan ini. Apalagi waktu itu istri saya sakit, keadaan kami tidak baik juga. Dan saya mau katakan hari itu, saya tetap ambil keputusan bersama istri saya untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus kuat di tengah badai. Waktu anak saya tanya, kenapa hal ini terjadi? Saya ingat sekali istri saya berkata demikian, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi one day suatu saat kita akan tahu apa yang Tuhan mau atas semua ini. Dan kita terus belajar untuk terus memberikan kekuatan buat anak saya. Kami terus ada buat dia. Ketika dia sedih, kita ada buat dia. Dan waktu kita nyampein firman Tuhan, barangkali dia belum bisa mengerti. Karena dia mengalami hal yang sepertinya tidak seperti yang dikatakan. Barangkali dia yang bilang dia pernah dengar. Ya kan? Barangkali dia katakan, wah bahwa Tuhan itu penyembuh, tapi kenapa dia sakit hari ini? Tuhan perlindungan, tapi kenapa dia mengalami keadaan tidak baik? Sulit Bapak Ibu untuk menjelaskan semua itu. Tetapi ketika kami berjalan dalam firman-Nya, waktu kita menghadapi tantangan, masa-masa yang sulit, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Anak saya cuma melihat apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan sesuai firman Tuhan. Apalagi waktu itu kami juga mengalami tantangan, akhirnya gereja yang kami gembalakan akhirnya sempat ditutup tempatnya sehingga kami gak ada tempat untuk tempat ibadah. Tapi disitulah akhirnya kami melihat bahwa tantangan yang Tuhan izinkan itu sedang membentuk kita untuk kita semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Ketika kita melekat dengan Tuhan, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sekalipun di masa yang sulit, kita belum melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi kami terus berjalan dalam Tuhan, kami terus melibatkan Tuhan. Anak saya melihat, saudara, apa yang kami lakukan. Tanpa sepengetahuan kami, dia memperhatikan apa yang kami lakukan. Kami tetap mencari Tuhan, kami tetap semangat untuk melayani Tuhan, sekalipun kami tidak ada tempat sebuah gereja untuk kami bisa beribadah, tapi kita tetap melayani Tuhan. Jiwa-jiwa 1-2 orang kami tetap layani. Kami tetap membawa mereka untuk bertumbuh dalam Tuhan. Anak saya ingat sekali suatu saat dalam sebuah ibadah, di mana ketika itu kami hadir dan anak-anak saya ikut, dan dia berkata demikian. Dia berkata demikian, kalau Dedi dan Mami kuat, aku juga kuat. Di situ saya melihat bahwa anak saya bisa kuat karena kita kuat. Hari ini, jangan biarkan keadaan situasi yang tidak baik, yang barangkali kita alami hari ini, baik itu barangkali keadaan tidak baik dalam hal ekonomi, baik di dalam pekerjaan, bisnis kita, atau di dalam kehidupan keluarga kita, barangkali kita sedang mengalami goncangan. Jangan itu membuat akhirnya kita menjauh dari Tuhan, membuat kita akhirnya tidak punya lagi kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, maka kita akan rapuh, dan kita akan hancur, dan akhirnya seluruh keluarga kita hancur. Tapi kita tetap harus kuat, kita harus terus mencari Tuhan, dan saya percaya akan tiba saatnya Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, segala sesuatu ada masa, ada waktunya. Maka itu ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Jadi saya percaya segala sesuatu itu ada waktunya. Yang Tuhan mau kita tetap kuat di dalam Dia, tetap kita mengandalkan Dia. Kita harus belajar untuk benar-benar mengajar anak-anak kita, keluarga kita, untuk terus melekat dengan Tuhan, mempercayai Tuhan. Dan saya percaya ketika kita terus berjalan di dalam Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang barangkali menurut pemikiran kita itu tidak mungkin terjadi, tapi itu Tuhan bisa lakukan, dan lebih dari apa yang kita pikirkan. Tuhan bisa memulihkan lebih jauh. Dan akhirnya saya melihat Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya anak saya mulai dipulihkan, dia disembuhkan Tuhan. Karena apa? Hatinya disembuhkan Tuhan. Jadi saudara, ketika hatinya disembuhkan, dipulihkan, dia kembali mempercayai Tuhan, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi atas anak saya. Dan bukan hanya Tuhan menyembuhkan, Tuhan berikan kesempatan akhirnya dia bisa mendapatkan, saudaraku, kesempatan, sekalipun dia hanya sekolah, saudaraku, homeschooling. Akhirnya dia memiliki kesempatan untuk memiliki ijazah SMA, saudaraku, persamaan. Akhirnya yang luar biasa, Tuhan buka jalan sebuah kesempatan untuk dia bisa kuliah di luar negeri. Tuhan memberikan, saudaraku, berkat
berkat buat anak saya, sehingga dia mendapatkan sebuah beasiswa, saudaraku, untuk dia bisa sekolah di Amerika. Bahkan Tuhan mencukupkan kebutuhan dia selama di Amerika. Dia bisa memenuhi kebutuhan dia dengan dia diberikan kesempatan juga bisa bekerja, saudaraku, sambil dia kuliah di sana. Sampai akhirnya dia bisa lulus dengan cum laude. Nah, itu luar biasa. Dia memiliki bahasa Inggris yang luar biasa, fasih sekali. Padahal dia nggak pernah kursus bahasa Inggris. Tapi Tuhan berikan dia karunia yang luar biasa. Dan hari ini dia dapatkan pekerjaan yang baik. Dan dia bisa melayani di Amerika. Menjadi seorang penyembah Tuhan. Bahkan dia bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi berkat di Amerika. Saya mau katakan hari ini, kalau saya tidak kuat pada masa itu, saya mundur dari Tuhan. Karena tantangan yang kita hadapi dalam hal kesehatan, ekonomi, pelayanan, barangkali kalau kita sudah kecewa, kita nggak akan melihat hal ini. Dan saya bisa melihat hal ini. Kenapa? Karena saya waktu itu bersama istri tetap mau berjuang. Kami tak hadapi persoalan itu. Bahkan barangkali saudaraku tidak 1 tahun, 2 tahun kami melihat pertolongan Tuhan mulai bisa terjadi, tapi kami harus lewati bertahun-tahun. Tapi kami akhirnya melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, memulihkan keadaan keluarga kami, sehingga hari ini kami melihat anak-anak kami semuanya mulai bertumbuh dalam Tuhan. Anak-anak kami yang lain akhirnya boleh menyelesaikan sekolahnya, bisa bekerja, dan mereka punya rumah tangga, mereka berkeluarga. Dan saya mau katakan hari ini, semua itu karena Tuhan, saudaraku. Dan saya melihat bagaimana di masa-masa yang sulit ini, akhirnya kami melihat bagaimana Tuhan campur tangan memulihkan keadaan keluarga kami. Jadi hari ini, kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan hari ini untuk kita hidup, berarti saudaraku ada sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan untuk kita jadi berkat buat keluarga kita. Ya, kita harus mewariskan sebuah warisan iman yang luar biasa buat anak-anak kita. Karena suatu saat mereka akan, saudaraku, mandiri, mereka akan hidup, saudaraku, membangun keluarga juga suatu saat. Tapi kalau kita sebuah warisan iman, kehidupan tentang kehidupan Kristus, itu akan membuat mereka akan menjadi anak-anak yang kuat nantinya, dan seterusnya mereka akan melahirkan juga anak-anak yang kuat. Dan kenapa? Ada sebuah teladan kehidupan yang sudah diberikan buat mereka. Ada dasar iman yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan, itu yang memenuhi hidupan mereka. Jadi hari ini anak-anak itu, Bapak Ibu Saudaraku, tidak suka dikhotbahin, benar kan? Ya kan? Tidak mudah, saudaraku, kita membicarakan firman Tuhan dengan gaya kita mengkhotbahin mereka. Sepertinya mereka, saudaraku, mengajarkan sesuatu, kamu harus begini, harus begini. Enggak, saudaraku. Kita harus menjadi sahabat. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan mereka. Kita harus, saudaraku, juga menceritakan firman Tuhan itu lewat kehidupan kita. Kalau kita mau mengajarkan sesuatu tentang kasih, kita harus hidup dalam kasih dulu. Kalau kita yang mengajarkan tentang kesetiaan, kita harus setia dulu. Kita harus tunjukkan, saudaraku, tentang kesetiaan kita. Ya, kalau kita ingin belajar tentang bagaimana kita bisa sabar, sekali lagi kita harus belajar untuk sabar juga. Dan situ, ketika mereka anak-anak melihat apa yang kita lakukan, maka mereka katakan, ya, aku percaya. Dan akhirnya mereka juga lakukan firman Tuhan itu. Dan itu yang perlu sudah kita lakukan hari-hari ini. Kita belajar hari ini, kita harus mendidik anak kita, saudaraku, dengan benar-benar berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau mereka salah, kita harus berani berkata, salah itu nggak baik, nggak benar. Jangan kita seperti Imam Eli, saudaraku, di firman Tuhan, membiarkan anak-anaknya melakukan dosa, melakukan perbuatan yang tidak baik. Bahkan itu, saudaraku, menyakitkan hati Tuhan. Tapi Imam Eli membiarkan, akhirnya apa? Anak-anaknya mereka mati. Dan saya mau katakan hari ini, Tuhan itu mengasihi setiap kita. Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Tuhan akan memulihkan keluarga kita, pekerjaan kita. Maka itu, hargailah semua yang Tuhan berikan, kesempatan, waktu. Maka itu firman Tuhan katakan, apa yang kita tanam, saudaraku, akan suatu waktu akan, saudaraku, kita tuai. Ya, kita mencabut apa yang tanam, berarti apa yang kita tanam akan kita tuai. Jadi kalau kita menanam sesuatu yang baik dalam hidup kita, kita berbuat baik buat setiap orang yang susah, kita tolong, kita berbuat baik, saudaraku, untuk
kepada keluarga kita, memperhatikan anak-anak kita mengasihi mereka dan merawat mereka di dalam Tuhan. Saya percaya apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kita akan melihat mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat. Dan ketika kita berbuat baik buat banyak orang, suatu saat kita akan menuai kebaikan. Dan itu yang saya alami. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, gunakanlah waktu ini dengan baik. Teruslah berjalan dalam Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi, tinggal dalam Tuhan, memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, dan mulai jadi contoh dan teladan buat keluarga kita. Jadi hari ini firman yang hidup adalah firman yang benar-benar itu mengubahkan hidup kita. Dan akhirnya firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita itu akan mengubahkan banyak orang, sehingga orang akan melihat Yesus dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini saya bagikan bila menjadi berkat buat setiap kita, dan kita menghargai waktu yang Tuhan berikan. Ketika kita, saudaraku, akhiri nanti akan mengakhiri pertandingan hidup kita di dunia ini, tapi ada sebuah warisan iman yang kita sudah berikan buat keluarga kita, buat orang lain, sehingga orang lain akan memuliakan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang kuat. Karena apa? Karena kita mau menjadi teladan, menjadi berkat buat mereka lewat kehidupan kita yang mau diubahkan serupa dengan Kristus, sesuai dengan firman-Nya, sehingga bisa boleh mempengaruhi banyak orang, sehingga orang banyak diubahkan dan hidup sekali lagi memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hidup kami, supaya kami boleh menghargai waktu yang Tuhan berikan. Kami hidup dalam kebenaran-Mu, hidup memuliakan-Mu, bahkan Tuhan menghargai apa yang Kau percayakan, khususnya keluarga, anak-anak yang Kau berikan. Biarlah Tuhan mulai hari ini kami mau berjalan sesuai firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan terus mengubahkan hidup kami. Berikan kami kekuatan ketika kami diubahkan, supaya kami bisa melakukan apa yang seperti yang Kau mau, sehingga hidup kami Tuhan akhirnya memuliakan Tuhan. Hidup kami akhirnya Tuhan mencerminkan kehidupan Kristus, sehingga boleh banyak orang diselamatkan karena mereka melihat kehidupan Yesus itu nyata dalam hidup kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu semuanya pada hari ini. Kami percaya kekuatan yang baru, sukacita-Mu memenuhi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara, thank you so much buat semua waktu yang telah diberikan. Dan hari ini kita akan memberikan persembahan. Mari excited sama-sama, karena korban yang diberikan kepada Tuhan itu Tuhan yang menilai. Dengan segala ketulusan Anda boleh membawa persembahan dengan mentransferkan ke nomor yang tertera di bawah ini, Saudara. Dan ada nomor WhatsApp yang tertulis kalau Anda ingin mengirimkan pesan ketika engkau mentransferkan berkat atau persepuluhan atau persembahan, ucapan syukur atau misi yang Anda ingin bawa kepada Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati dengan limpahnya. Ada sekolah minggu jam 11 di YouTube channel Reform Church Official. Ajak anak-anak kita untuk beribadah. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menjadi jemaat Tuhan, Anda boleh mengirimkan data, nama, asal, dan nomor telepon Anda ke nomor juga yang tertera di bawah ini. Kalau Anda belum ada jemaat tetap di tempat lain, Anda rindu untuk menjadi bagian dan juga masuk dalam tim pemuritan, ada Zoom, ada juga kelompok kecil untuk kita bertemu bersama, Anda boleh mengirimkan dan berkata, saya rindu, saya mau, Saudara. Baik di dalam Jabodetabek maupun di luar kota, kami rindu untuk boleh menjadi sahabat di dalam Revival Worship Church Family. Thank you so much, dan jangan lupa untuk stay tune di setiap acara online dari Reward Church Official maupun Jacqueline Selose Official. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan, dan maju terus, jangan pernah menyerah. Share link ini kepada orang-orang yang lain supaya kita boleh saling membagi berkat satu dengan yang lain. Maju terus, Reward, semangat. God bless you, church. See you again. Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita, Saudaraku, mengakhirinya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami Tuhan mengakhiri ibadah ini, Tuhan, kami rindukan berkat-Mu, Kau nyatakan atas setiap kami. Layakkan hamba-Mu ini Tuhan, untuk Kau pakai untuk melepaskan berkat-Mu. Saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu
Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati kehidupan kita, keluarga kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, dan kita akan mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, tetap kuat, tetap semangat, dan tetap selalu setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya.